إلى هذه أهولك ننشل إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله وإلى إخواني من الأنبياء المرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا Syekhna Al-Akbar Imam Junaid Al-Baghdadi wa khususan yang santri Muallim Syabi Abdul Halim wal Basra membaik min wajum wa duratihim wa ila khususan Imam Tajuddin Ibnu Athaillah Al-Fatihah. Mari kita membaca suratul Fatihah sekali lagi. Kita jadikan doa untuk saudara-saudara kita yang seperjalanan, yang sudah almarhum almarhumah. Semoga mereka semua selalu mendapatkan limpahan rahmah darinya. Amin ya robbal alamin. Dan juga kita berdoa untuk kita semua, untuk keluarga kita, untuk saudara kita yang sedang terkena musibah, yang sedang terjepit dalam urusan ekonomi, yang sedang mendapatkan ujian dan cobaan dan berbagai macam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua ujian tersebut dan semoga pula diberikan kesabaran serta ketegaran di dalam menghadapinya. Amin ya robbal alamin. Ila hadzina haulakutan shalih al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa ikhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifat wal asma wa azakuhum lazzatal mahabbati wa atallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabis sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak ruhaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Mudah-mudahan di malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya robbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana kita masih membahas tentang manafa'al qalba syai'um misla uzlati yadkhulu biha medani fikrah, yakni tiada sesuatu yang sangat berguna bagi para salikin, bagi siapa saja, melainkan ia masuk ke dalam jiwa. Tiada yang berguna untuk jiwa dan hati, melainkan apabila ia mau masuk
ke medan fikir dengan cara menyendiri, atau dalam kata lain i'tikaf dalam muhasabah. Jadi sudah dijelaskan sedikit pada kajian yang lalu, walau belum selesai, kita akan selesaikan pada malam ini, bahwasanya mana fa'al qalba syai'um misla ujlati yadkhulu biha midani fikrah, yakni bahwa tidak ada suatu apapun yang berguna bagi jiwamu, bagi hatimu, yang dapat membersihkan hati dan jiwa kalian, melainkan apabila kalian mau beriktikaf dan berfikir secara jernih dengan cara muhasabah kembali ke dalam diri kita masing-masing. Anak-anakku semuanya, memang banyak orang yang menghadapi kehidupan kemudian jungkir balik di dalam kehidupannya, banyak mendapatkan ujian dan cobaan, bahkan nyaris tidak mampu untuk menghadapinya, jungkir balik. Karena apa? Karena tidak masuk ke wilayah iktikaf muhasabah yang akhirnya mendapatkan pemikiran yang jernih. Maka dari itu, kalau boleh disebut kata sunnah, beriktikaf itu sunnah. Iktikaf itu tidak harus di malam hari saja. Dalam kondisi kalian sedang ada persoalan, kalian boleh duduk di satu tempat, menjernihkan hati, berpikir berulang, dan terus berpikir kembali ke dalam diri, terus introspeksi. Jangan suka mencari kambing hitam, kesalahan orang lain dalam hal apapun. Jangan menuding ke yang lain, kembali ke dalam diri kita. Memang kita yang selalu salah. Namun kalau sudah tahu kita salah, jangan mengulang kesalahan untuk kedua kalinya, apalagi ketiga kalinya, dan seterusnya. Itu adalah satu kesesatan yang amat sangat, yang disebut tersesat di jalan yang terang. Bukan seorang muslim atau muslimah yang terperosok dalam satu lubang untuk kedua kalinya. Itu bahkan disebutkan begitu tuh dalam hadis. Jadi bukan dan tidak. Andai saja ia mengaku dirinya orang yang beriman, maka terkena ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan sebagian orang ada mengatakan aku beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu kalimat itu maksudnya seperti sebagian orang banyak mengatakan, aku orang Islam, aku orang baik, aku orang yang ingin memperbaiki diri, aku orang yang ingin bertobat dan lain sebagainya. Tapi wa ma hum bimu'minin, bukan orang yang beriman. Disebutnya tidak, sebenarnya dia tidak memperbaiki diri. Itu orang-orang munafik disebutnya. Kalau orang munafik, kalau dikatakan jangan kamu merusak di muka bumi ini, dia akan mengatakan, aku bukan merusak tapi memperbaiki keadaan, mengadakan sebuah pembaharuan. Itu orang munafik. Seperti yang terjadi baru-baru ini itu viral tentang disertasi dari seseorang yang akhirnya menghalalkan segala cara gitu, menghalalkan hubungan seks. Itu persis yang tergambar dan digambarkan di dalam Al-Quran. Orang munafik. Jadi apabila orang munafik dikatakan, jangan kamu merusak. Qalu inna nahnu muslihun. Dia akan mengatakan, tidak, aku merusak, bahkan aku memberi sebuah perbaikan.
Tidak, aku mengatakan apapun dalam Al-Quran ini adalah sebuah perbaikan untuk memahami, untuk mengerti, untuk perbaikan dan macam-macam. Apalagi udah mulai sumpamanya, ini demi apa? HAM. Apa HAM? HAM yang mana? Berikan haknya mereka sebagai LGBT contohnya. Haknya mereka. Mereka juga punya hak hidup, mereka juga manusia. Gembar-gembor semacam itu. Islam tidak ada semacam itu. Kalau sudah mulai menyangkut tentang LGBT, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu riwayat pernah terjadi beliau mengusir atau suruh menjauhi tempat di satu tempat, yaitu waktu itu di Madinah di masjid disuruh kamu pindah daerah sana saja. Dengan halus tentunya. Karena apa? Ini nggak bisa disembuhkan, nggak bisa diobati, harus melainkan dikarantinakan. Tapi kalau kita kan nggak, dengan alasan HAM dan lain sebagainya, akhirnya bahkan dilegalkan, bahkan kalau sudah di daerah negara yang sekuler, negara yang memang tidak menganut agama, itu bahkan diperkenankan dan diperbolehkan, dilegalkan, bahkan boleh mengikat sebuah ikatan sipil pernikahan antar laki-laki dan perempuan. Saya bingung. Bingungnya kenapa? Mau pada ngapain itu berdua-dua? Mau main anggar? Itu ngapain coba? Tapi ya memang susah dikatakan, mereka kan masalahnya faktor jiwa. Apalagi, ya sudahlah, nggak usah jauh-jauh di Indonesia. Diawali hanya dengan segelintir orang yang berani memblow up dirinya, transgender, orangnya heboh, dibelain sana sini, akhirnya berkembang banyak yang mengikutinya. Bahkan kita pun andai sejak ketemu orang-orang semacam itu, kita susah untuk membedakan ini laki-laki ini perempuan asli atau KW. Itu susah. Itu contoh. Itu semuanya disebut perbaikan dan perbaikan. Itu contoh ya. Kita berlanjut pada posisi dalam kalam hikmah ini. Jadi menghadapi kehidupan itu adalah kita memang harus banyak beriktikaf. Kalau tidak kita beriktikaf muhasabah, kita akan rusak sendiri dan akan hanyut dan terbawa arus pusaran kehidupan dengan nafsu-nafsunya. Kita beriktikaf memang sih itikaf yang yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Kalau itikaf bagi para pemimpin khususnya, ya, bagi orang-orang yang memang dia mempunyai tanggung jawab terhadap umat, memang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu setiap sepertiga malam akhir atau di sepertiga malam diawali dengan sholat malam, kemudian dia itikaf, dan itu nyaris setiap hari beliau lakukan. Ini dalam mengemban. Namun bagi kita semua, kalian semua kapan saja bisa. Kalau ada sebuah peristiwa apapun, tetap merenung kembali ke dalam diri kita. Memang firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba, itu sebagai ayat khobar bahwa akan terjadi pada yaumul mahsyar. Nanti orang akan dikasih agenda hidupnya, kitab-kitabnya, buku hariannya, kemudian dilemparkan kepada mereka, kemudian mereka ada yang menerimanya dari tangan kiri, ada yang menerimanya dengan tangan kanan, atau dengan kiri, atau dengan punggungnya, atau dengan kepalanya, atau dengan kakinya, secara otomatis. Apakah real terjadi semacam itu? Ini bisa jadi metafor.
Oke, kalau real semacam itu nanti di alam mahsyar, iya benar semacam itu. Tapi perlu diketahui di sini, macam apa buku yang begitu tebalnya, kemudian diterima oleh kaki, diterima oleh punggung dan sebagainya. Maksudnya bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sih orang yang tidak bisa menerima kondisi dan keadaan diri kita dengan tangan kanan kita. Tangan kanan kan perwakilan dari kebaikan. Sebagai contoh, kalau kalian salah, kemudian dikasih tahu tentang kesalahannya, kalau orang itu menerimanya dengan tangan kanan, ia lapang dada, bahkan ia berterima kasih, alhamdulillah ada yang ngasih ingat. Itu agenda kehidupan. Tapi bagi orang yang keras kepala, dia menolak dengan apa yang ada di isi kepalanya. Itu seperti orang yang menerima bukunya itu adalah dengan kepalanya. Ada yang mencibirkan kemudian menepisnya. Dia tetap berjalan dengan posisinya sendiri. Itu orang yang menerima dengan tangan kirinya. Ada orang yang mengabaikan, bahkan menendangnya, tidak peduli. Itu orang yang menerima dengan kakinya. Seolah-olah semacam itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kalian tidak bisa terbuka hati untuk menerima kritik, menerima masukan, apa yang ada dalam kekurangannya, itu sama seperti ikra kitabak kafa binafsika liyawma 'alaika hasiba. Baca bukumu, baca agenda hidupmu, cukup dirimu sendiri yang membacanya. Maka dalam hal ini mana fa'al qalba syai'um misla ujlati yadkhulu biha medani fikrah, bahwasanya tiada sesuatu yang lebih, tidak sesuatu yang lebih berguna bagi hati dan jiwa itu, melainkan atau sebagaimana kondisi dan keadaannya orang yang selalu menyendiri atau orang yang suka menyendiri, orang yang suka iktikaf untuk masuk ke wilayah fikir. Ke medan berarti ke wilayah fikir. Maksudnya ialah orang yang selalu berfikir. Mana sih orang yang selalu berfikir? Orang yang selalu berfikir itu orang yang istimewa. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, yaitu orang yang memikirkan berbagai macam kejadian yang ada di langit dan di bumi. Sampai akhirnya apa yang dikatakan? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ternyata tidak ada sesuatu apapun yang Engkau turunkan itu sia-sia. Semuanya itu adalah mengandung hikmah, benar, bagus untuk kehidupan kita. Itu semacam itu. Berbeda dengan orang-orang munafik. Dia perkataannya, body language-nya, semuanya itu adalah hanya untuk menipu orang-orang yang beriman lainnya, menipu Allah. Yukhadi'unallaha walladzina amanu, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Ia tidak sadar bahwasanya tipu daya itu adalah kembali merusak dalam diri sendiri. Wa ma yash'urun, namun ia tidak menyadarinya, tidak mengetahuinya, tidak memahaminya bahwa apa yang dilakukan itu justru merusak, menghancurkan dirinya sendiri. Kenapa orang semacam itu? Allah menyatakan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Mereka itu di dalam hatinya itu ada penyakit. Ditambah lagi penyakitnya oleh Allah. Walahum azabun
alimum bima kanu yakzibun. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Azab yang sangat pedih macam apa sih? Azabun alim. Azabun alim itu bukan nanti di akhirat saja, tapi di dunia langsung dirasakan penderitaan di dalam hati. Apa? Hatinya itu sempit akibat kedustaan yang selalu diungkapkan. Kenapa? Karena sampah-sampah dunia itu sudah masuk ke dalam hati. Sementara orang yang masuk ke medan fikir, orang yang masuk ke wilayah fikir, itu akan menjadikan hati ini jernih dan bersih apabila ia mau introspeksi dan memperbaiki diri. Kalau tidak, rusak. Jadi hatinya itu sempit, sakit akhirnya. Mudah tersinggung dan mudah tersayat-sayat dan banyak lagi penyakit-penyakit lainnya. Bahkan dalam ayat lain disebutkan airnya dinyalakan api di dalam hati dan ditutup rapat-rapat di dalam hati itu. Akhirnya yang ada panas di dalam hati itu. Anak-anakku semuanya, kembali. Jadi, berpikir, muhasabah, maka dalam ilmu tasyawuf, dalam kajian tauhid dan hakikat sudah dijelaskan pada kajian yang lalu, ialah disebut dengan istilah ujlah. Ujlah itu ada yang dengan jasmananya, ada juga yang cukup dengan hatinya. Tapi yang harus kita pahami di sini, bahwasanya ujlah yang disebut mu'tazal dengan hatinya, tidak dengan jasadnya, ini khusus untuk orang-orang yang kamil, mukammal, orang-orang yang sudah mencapai derajat sempurna, yaitu orang yang disebut insan kamil. Dan ini pula orang yang disebut arifin billah, ini juga disebut waliullah. Orang yang mu'tazal dengan jasadnya, tidak dengan hatinya, ini orang-orang yang disebut seperti orang yang nyepi, orang yang suka menyendiri, tapi hatinya justru gelisah tetap. Mungkin kalau disebut seperti orang, kalau istilah-istilah sekarang itu semacam kayak seorang yang soliter gitu loh, lebih suka sendiri ketimbang dia berkomunitas. Kalau orang dulu nyepi semua di tempat-tempat tertentu dengan jasadnya, tapi hatinya justru tidak nyepi, alias tidak sunyi. Yang ketiga ialah orang yang mutazal dengan hati dan jiwanya. Inilah para salikin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbingan menuju kepadanya. Anak-anakku semuanya. Kemudian, adapun bagi orang-orang yang berpikir, itu juga ada tahapan-tahapan orang yang berpikir. Ada orang yang berpikirnya disebut orang yang mubtada, orang yang pemula cara berpikirnya. Kemudian juga ada orang yang disebut berpikirnya itu adalah disebut derajatnya itu mutawasyid, pertengahan. Ada juga yang disebut muntaha, orang yang sudah istimewa. Perhatikan baik-baik. Berpikirnya orang-orang yang mubtada itu, tafakurnya apa sih? Yaitu dia hanya sekedar mengingat dalam muhasabahnya apa saja yang telah diperbuat pada hari kemarin atau yang lalu, hal-hal yang buruk-buruk, hal-hal yang jelek-jelek, hal-hal yang rusak, untuk proses dalam perbaikan yang lebih baik lagi.
Itu tafakurnya orang-orang yang mubtada. Jadi selalu muhasabah, introspeksi. Ya Allah, saya itu dari kemarin kayak berbuat salah. Saya kok dari kemarin kok banyak perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Saya kok suka menjahati orang, dan ini semua untuk melangkah ke yang lebih baik lagi. Bukan hanya sekedar berpikir begitu saja selesai, tidak. Orang-orang yang semacam ini juga yang disebutkan dalam tingkatan derajat tafakkaru sa'ah khairun min ibadati sab'ina sanah. Berpikir sejenak itu lebih utama, lebih baik ketimbang ibadah sunnah selama 70 tahun. Coba. Bukan ibadah wajib ya. Jadi ibadah sunnah selama 70 tahun. Tapi keistimewaan ini akan hancur, akan rusak apabila hasil pemikirannya itu justru tidak diamalkan. Seperti tadi, seorang yang mubtada, dia berpikir, dia itikaf, muhasabah tentang segala peristiwa yang telah dilakukannya, segala bentuk keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya. Ini karena orang-orang yang semacam ini berpikir ini adalah masuk pada kategori orang yang melakukan taubatan nasuha. Jadi tidak akan disebut orang yang ahlul fikri, orang-orang yang ahli berpikir dalam tahapan atau derajat mubtada kalau dia tidak melalui proses akhirnya dengan taubatan nasuha. Karena apa saja yang telah diperbuat itu dia akhirnya berhenti dari segala perbuatan yang telah dipikirkan itu tadi. Bahwasanya apa saja yang masa lalu itu yang buruk-buruk dia berhenti. Kemudian dia juga menyesali atas segala perbuatan itu. Kemudian dia juga berjanji untuk tidak mengulanginya. Kemudian yang terakhir ialah dia akan meminta maaf terhadap siapa saja yang pernah atau terkait dengan masalah dirinya dalam perbuatan jahat tersebut. Contohnya menganiaya, menzalimi, menyakiti, dan lain sebagainya. Nah, 4 hal tersebut adalah syarat-syarat taubat yang disebutkan bahwasanya at-taubatu wajibun ala kulli dzambin, bahwa taubat itu wajib bagi tiap-tiap yang berdosa. Siapapun di antara kalian, apabila dosanya itu hanya antara Allah dengan dirimu, maka cukup 3 syaratnya. Tapi apabila ada keterkaitan dengan manusia, ditambah 1 lagi menjadi 4 syaratnya. Maka syarat yang 3 ialah tadi berhenti, menyesal, berjanji untuk tidak mengulanginya. Apabila syaratnya ditambah 1 lagi, maka selesaikan urusannya dengan manusia itu dengan cara minta maaf atau lain sebagainya. Itu baru sah taubatnya. Apabila kurang dari atau salah satu di antara syarat 4 itu tidak terpenuhi, la tasih, tidak sah taubatnya. Jadi pemikiran di medan fikir itu tidak akan selesai, tidak akan sah apabila tidak dilakukan semacam itu tadi. Pahami baik-baik wahai anak-anakku semuanya. Jelas banget itu ya. Jadi coba kalian belajar masuk ke medan fikir dengan cara muhasabah, beriktikaf. Kalian boleh setelah sholat isya sebentar gitu beriktikaf, boleh gitu, renung gitu. Ya Allah, tadi siang rasanya, hitung-hitung, coba deh kalian hitung-hitung. Tadi siang saya itu dari rumah ke kantor, rasanya lebih banyak pahalanya ketimbang dosanya. Kenapa? Karena saya lebih banyak mengamalkan zikir daripada ngomong yang tidak-tidak. Udah clear, udah tuh.
Atau pegang wanita, ya Allah saya belanja dan sebagainya, oh alhamdulillah saya lebih banyak perbuatan baiknya daripada buruknya. Tuh. Kalau kalian bisa ngitung semacam itu tiap hari, sebenarnya tidak ada ketakutan kalian untuk datang ke akhirat. Walau tetap kembali kepada rahmat Allah semua itu. Tapi paling tidak kalian sudah punya analisa, sudah punya quick count. Ya agak meleset-meleset dikit ya wajar, tapi sudah bisa dong. Kalau kalian sudah bisa dihitung tiap hari terus, akhirnya prosentasenya itu jauh 70% lebih banyak baiknya ketimbang buruknya, sudah bisa dimaklumi. Yang 30% mendapatkan ampunan, 100% masuk ke dalam surga, selesai. Tapi kalau hitungannya adalah setengah-setengah, itu kalian nanti akan diam di Al-A'raf. Al-A'raf itu adalah tempat transit di mana kalian belum ditentukan ahli surga atau ahli neraka. Itu semua umat itu di situ taruh di Al-A'raf. Nah di sini nunggu nih, orang yang di Al-A'raf ini nunggu. Kalau punya anak soleh, maka dia mendoakan, dia bertambah, mulai miring tuh, mulai persentasenya dapat. Nanti kalau ada kalian semuanya punya sodaqotun jariyah, apa tuh sodaqotun jariyah? Sodaqotun jariyah itu ialah di mana kalian mendapatkan pahala yang mengalir terus, walau kalian tidak beribadah sekalipun, tapi mengalir. Kenapa? Karena harta kalian ada di jalan Allah, terus mengalir terus. Seperti kalian meletakkan apa saja di sini, ini tempat ibadah, itu mengalir terus sampai hari kiamat. Atau kalian punya ilmu yang bermanfaat, itu mengalir terus. Di mana kalian pernah menasihati orang yang asalnya buruk menjadi baik, kemudian dia bisa melakukan terus kebaikan-kebaikan, itu namanya ilmu yang tafa'ubih. Begitu dasar terus mengalir. Kebalikannya ada nggak? Ada. Yang disebut maksiat jariyah, yang akhirnya menghasilkan dosa jariyah. Sudah Bapak pernah jelaskan beberapa kali. Dosa jariyah apa sih? Dosa yang kalian tidak terasa, ternyata kalian tidak pernah merasa berbuat maksiat, tapi dosanya ngalir terus. Kalian sudah meninggal dunia, masih ngalir terus. Kalian bingung. Oh ternyata pada saat kalian meninggal dunia belum tutup Facebook, belum tutup Instagram, belum tutup apa-apa yang pernah kalian upload, foto-foto bagi wanita, foto-foto yang ngapain sih badan-badan dikasih tahu ke orang gitu loh. Tidak tutup aurat, foto-foto itu selama itu terpajang di dunia maya, kalian tidak hapus, selama itu pula mengalir dosa-dosa itu terus. Meninggal dunia, makanya segera kalian tutup Facebooknya atau hapus foto-foto itu kalau kalian tidak ingin dosa itu terus mengalir. Silakan. Bapak bohong kali. Ya nggak apa-apa dikatain bohong juga. Nggak mungkin begitu, kan mesti Allah mengampuni. Allah kan maha pemurah penyayang. Dalam hal ini adalah Allah tidak mau tahu, karena sudah dikasih tahu kalian oleh saya. Awas loh, tuh hati-hati. Kalau nggak cepat dihapus-hapusin, ya Allah, itu bahaya deh, benar bahaya. Gak segera ditutup Facebooknya, oh udah. Apalagi, makanya udah hati-hati. Orang yang main film, main apa segala macam, sementara setelah itu dia taubat, sudah pakai tutup, tapi itu tetap majan. Waduh, saya kira udah sedih banget. Makanya udah deh, jangan main-main begitu deh. Kalau kalian tidak tutup aurat. Kalau tutup aurat gak apa-apa, tapi kalau nggak tutup aurat, udah selamanya terpajang terus, kalian nggak bisa, nggak punya hak untuk menghapus memori itu, karena dia udah punya orang, udah merinding rasanya. Apa amal ibadah kalian itulah sia-sia semuanya. Karena apa? Tertutup oleh maksiat jariyah, dosa jariyah yang mengalir terus begitu. Wahai anak-anakku semuanya. Kemudian, jelas ya, jadi adalah
bahwa medan fikir yang pertama disebut medan fikir mubtada. Jadi medan itu bahasa Arab, ya. Medan itu bukan Medan Sumatera Barat, ya. Medan itu berarti wilayah, tempat yang luas. Nah, itu loh. Jadi medan fikir, ya, itu bagi orang yang mubtada medan fikirnya ialah disebut taubatan nasuha, karena berfikir hal yang segala bentuk perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan. Nah, yang kedua, tadi kan ada 3 ya. Ada pertama mubtada, yang kedua mutawassyid, yang ketiga ialah muntaha. Adapun yang mutawassyid itu ialah masuk medan fikirnya itu adalah dia selalu memperhatikan berbagai macam kenikmatan yang berlimpah pada dirinya, sehingga ia adalah mensyukuri segala bentuk atau segala bentuk apa saja nikmat yang sampai kepadanya. Yang dilihat ialah sifat Rahman Rahim Allah. Apa saja contohnya? Semuanya itu akan disyukuri. Kalian tidak dapat rezeki banyak, kalian tetap alhamdulillah wa syukurillah. Kalian tidak diterima tidak diterima di satu tempat yang istimewa, kalian mendapatkan tempat yang lebih rendah, alhamdulillah. Kalian dapat rezeki yang biasanya 200.000, kalian cuma dapat 100.000, tetap alhamdulillah. Kalian mensyukuri semua nikmat Allah. Termasuk andai saja kalian tidak dapat apa-apapun, kalian tetap bersyukur, alhamdulillah, saya masih punya iman, sehingga tidak berdusta, tidak berbohong untuk hanya sekedar mendapatkan rezeki yang sedikit. Wah, itu luar biasa sekali. Bersyukur atas nikmat-nikmat yang ada pada dirinya, bukan yang di luar diri yang ada pada dirinya. Segala bentuk kenikmatan, termasuk nikmat sehat, nikmat bisa melihat, nikmat bisa mendengar, nikmat bisa berkata-kata, nikmat bisa bergerak, nikmat bisa merasakan apa saja, nikmat punya kepekaan dan empati, itu yang paling istimewa. Banyak manusia, kalian banyak, semuanya bisa, tapi apakah kalian punya empati dan kepekaan? Itu khusus. Hanya orang-orang yang dicintai Allah, tentunya orang-orang tertentu, empati. Banyak orang yang tidak punya empati. Orang tua tidak punya empati terhadap anak, anak tidak punya empati terhadap orang tua, teman tidak punya empati terhadap teman yang lainnya, suami tidak punya empati terhadap istri, istri tidak punya empati terhadap suami, guru tidak punya empati terhadap murid, murid tidak punya empati terhadap gurunya. Itu yang semacam itu banyak. Empati macam apa sih? Mungkin yang mungkin disederhanakan ialah kepedulian dan tenggang rasa. Artinya kalau mau melakukan apa saja itu memikirkan perasaan orang itu. Mungkin kalau orang dulu bilang, kalau kamu dicubit sakit, ya jangan nyubit. Kalau kamu diambil tuh sakit, ya kamu jangan ngambil. Kalau kamu diculek itu sakit, ya jangan nyulek orang lain. Itu empati. Itu jarang, orang tuh semuanya egois. Kalau orang egois itu kayak monyet, tau gak sih? Mau nyakar gak mau dicakar, mau ngambil gak mau diambil. Akhirnya apa? Munculnya ada bakhil, ada pelit, macam-macam. Empati. Kalian kan kadang-kadang mau melakukan
apa saja, tapi pada saat orang lain melakukan seperti yang kalian lakukan, kalian marah. Ya Allah, ini anugerah terindah apabila kalian mempunyai muncul dalam diri kalian tuh rasa empati kalian, tenggang rasa, kepedulian, care, udah macam-macam lah istilahnya itu. Ya. Ini yang ditanamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai langsung mengklaim, bahkan langsung menggarisbawahi. Ini sebenarnya ekstrim loh perkataan beliau. Kalau kalian renungkan, apa sih? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Secara umum kalau menerjemahkan, belum sempurna keimanan di antara kalian. La yu'minu ahadukum, tidak beriman, itu ekstrimnya. Di antara kalian sebelum kalian mencintai saudara kalian sebagaimana cintamu terhadap dirimu sendiri. Ini kan empati, ini kan kepedulian, ini kan tenggang rasa. Wih. Kenapa persaudaraan itu dihubungkan dengan kal jasadil wahidah, disatukan ruhama benahum, saling mengasihi. Untuk apa? Ta'awanu alal birri wat taqwa, untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, takwa. Wa ta'awanu alal ismi wal udwan, bukan dalam tolong menolong atau saling membantu dalam keburukan, kemaksiatan. Dalam hadis lain beliau menyatakan, belum kalian disebut orang yang beriman sebelum kalian mencintaiku melebihi dari apa saja, termasuk manusia secara keseluruhan. Kan ekstrim. Itu empati. Bagaimana cinta kalian mengorbankan? Kalian lebih mengedepankan kepentingan diri kalian. Jangankan kalian terhadap orang lain, kalian terhadap anak juga bisa jadi enggak. Anak terhadap orang tua juga lebih mementingkan diri sendiri terkadang. Enggak bisa. Murid lebih mementingkan diri kalian sendiri. Coba kalian, kalau empati dan benar-benar menganggap guru atau mursyid terhadap saya, contohnya, saya panggil suatu saat, saya akan memanggil, ayo, mau nggak kalian ikut denganku berjuang dalam hal ini? Kalian terkadang bisa jadi, aduh, ini ada urusan dana dan sebagainya, wah ini bahaya, ini bisa, itu udah langsung close, nggak ada. Dan nggak ada itu. Harta kalian itu tidak seberapa. Bahkan andai saja kalau dibicarakan tentang orang tua, kalian membalas orang tua, mengabdi orang tua, andai saja kalian hidup untuk berulang kali, bahkan nyawa kalian pertaruhkan dan persembahkan untuk orang tua, belum cukup untuk menebus cinta kasihnya dan membalasnya. Maka dari itu Ismail saat ia adalah diuji akan dibunuh, harus mempertaruhkan nyawanya, dia menyatakan, insya Allah engkau akan menemukan diriku sabar wahai ayahku. Tuh anak yang soleh itu, wih dahsyatnya. Jadi insya Allah engkau akan menemukan diriku sabar, padahal diancam kamu akan dibunuh. Kasar-kasarnya kamu akan disembelih, akan saya korbankan. Bukannya kalau Ismail bukan yang soleh, gimana enak aja kamu baru datang, belum juga kita lama belum ketemu, gede juga saya gede sendiri sama ibu saya, selama 25 tahun, kok baru datang, mau bunuh aja enak aja. Nah kan, bisa jadi semacamnya dengan berbagai macam alasan apa saja, tapi Ismail karena ia adalah orang yang soleh dan diberikan kesalahan oleh Allah, dia mengatakan, wahai ayahku, insya Allah engkau akan menemui diriku sabar. Artinya berarti
Aku menerima pasrah, terserah engkau mau apakan. Karena tidak ada artinya nyawaku ini. Aku tak akan mungkin ke dunia ini tanpa engkau. Kan semacam itu. Jadi, aku ini ya milikmu. Engkau mau apakan, ya terserah. Makanya, aku tidak akan mendapatkan ridho dari Allah tanpa ridhomu. Itu semacam itu. Nah, ini orang tua rohaniah yang kaitannya dengan masalah rahmat dan akhirat. Itu lebih kelipatannya. Oleh karena itu, wahai anak-anakku semuanya, camkan baik-baik, ya. Syukuri apa saja yang Allah limpahkan kepada kalian. Baik yang ada di dalam diri kita, maupun yang di luar diri kita. Jangan kalian serakah. Tidak boleh serakah, kecuali dalam dua hal. Kalian boleh serakah dengan ilmu dan amal. Boleh. Tapi selain dari ilmu dan amal ibadah, maksudnya amal di sini ilmu agama, amal ibadah dalam agama itu tidak diperkenankan serakah. Kalau dua hal ini boleh kalian serakah. Jadi medan fikirnya orang yang mutawassid ialah selalu bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala karena memperhatikan semua nikmat-nikmat Allah yang berlimpah pada dirinya, ya. Yang ketiga, yang terakhir, ialah orang-orang yang muntaha. Orang-orang yang muntah ini mungkin Bapak tidak akan menceritakan terlalu banyak. Karena ini adalah kaitannya, ya kalau Bapak cerita juga kalian nggak akan paham betul. Karena nggak akan merasakan. Karena ini adalah orang-orang yang sudah masuk kepada medan fikirnya, ialah ke daqaiqul ma'arif ar-rabbaniyah. Dalam daqaiqul ulum, yaitu dalam daqaiqul ulumul laduniyah. Nah, tuh. Jadi ini adalah orang yang sudah masuk ke daqaiqul ma'arif ar-rabbaniyah, yaitu dalam daqaiqul ulumul laduniyah. Jadi ini orang yang sudah masuk kepada pengetahuan tentang wilayah ketuhanan, rahasia-rahasia ketuhanan, dan masuk pula dia dalam wilayah ilmu laduni. Jadi kalau dia berpikir, maka yang sampai itu adalah ilham laduni, milladunna ilman, yaitu ilmu yang aku ajarkan kepadanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam apa ilmu tersebut? Itulah yang diilhamkan oleh Allah. Apa sih? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhama, maka disebut fa'alhama ilham. Maka Allah mengilhamkan, memberitahukan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Mana yang baik dan mana yang buruk. Maka berfikirnya orang-orang khusus, para aulia, para arifin billah, bahkan mimpinya pun disebut ilham. Maka layak saja kalau orang-orang para arifin billah itu bisa menyatakan wa akhadna ilmana minal hayyil ladzi la yamut, kami mengambil ilmu kadal dari yang hidup bukan yang mati. Bukan sekedar buku, tapi dia mengambil ilmu ya dari yang hidup, bukan yang mati. Nah, itulah, itu istimewa banget. Dan pemikiran-pemikiran medan fikirnya ialah pada wilayah syuhud dan musyahadah. Karena dia masuk ke hadiratul Quds, yaitu ke wilayah yang suci, kudus disebutnya. Wilayah yang suci, hadiratul Quds. Jadi dia sudah masuk kepada wilayah di mana dia masuk ke rahasia-rahasia ketuhanan dan kejernihan hati, kesucian hati, dan kedalaman yang tidak akan mungkin dijangkau oleh orang biasa. Maka yang ada ialah syuhud dan musyahadah. Ilmunya mengalir menjadi ilmu laduni. Inilah orang-orang yang selalu mendapatkan
ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ini adalah orang-orang yang selalu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang yang selalu ingat terhadap Allah dalam kondisi berdiri. Dia tetap ingat terhadap Allah dengan zikrullahnya, zikir hati, zikir berbagai macam zikiran. Dalam posisi duduknya juga, bahkan berbaringnya, dalam arti metafor sekalipun. Maksudnya, yang benar dia sedang berdiri juga dia zikir, benar dia dalam kondisi duduk secara jasmani juga dia berzikir, dalam kondisi berbaring menjelang tidur pun tetap berzikir. Itu adalah yang real life. Tapi boleh dalam arti metafor, dalam kondisi dia sedang prima, mendapatkan keistimewaan apapun dalam dunia dan apa saja, dia tetap ingat kepada Allah, tidak pernah lupa. Kalau ia menjadi orang biasa pun dia tetap ingat kepada Allah, tidak pernah lupa. Kalau dia dalam kondisi sakit atau menjadi orang papa sekalipun, tetap ingat kepada Allah, zikir selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang-orang yang khusus dan istimewa. Pantas dan layak kalau dia ternyata orang yang diberikan keistimewaan. Maka pemikiran orang yang suhud dan musyahadah ini yang kami sebutkan tadi, bahkan menurut Syekh Junaidi Al-Baghdadi, bahwasanya barang siapa yang menghendaki kesejahteraan bagi agamanya dan istirahat badannya serta hatinya, maka hendaklah dia masuk ke medan fikir, yaitu dengan i'tizal, yaitu keluar daripada manusia hatinya itu. Artinya hatinya tidak terikat, tidak terkait, tidak terpancing masuk kepada kericuhan atau keruwetan manusia-manusia dan segala bentuk apa saja yang akan menyebabkan menjadi sampah di dalam hatinya, yang akhirnya hatinya menjadi keruh, hatinya menjadi pengap. Orang-orang yang demikian itu juga orang-orang yang istimewa di dalam suhud dan musyahadahnya. Sehingga hadis yang Bapak jelaskan tadi, tafakkaru sa'akharu min ibadati sab'ina sanah, sesuai dengan tingkatan yang pertama sama itu hadisnya. Dia dapat 70 tahun beribadah. Artinya lebih baik dari 70 tahun dia ibadah sunnah. Yang kedua sama tingkatannya, lebih utama dari ibadah sunnah 70 tahun. Yang ketiga lebih istimewa lagi tentu tingkatannya, ia lebih baik daripada ibadah 70 tahun ibadah sunnah. Sesuai dengan derajat dan makomnya, hum darajatun indallah, mereka semua bertingkat-tingkat di sisi Allah. Intinya ialah bahwa jika kalian ingin selamat dunia akhirat, ingin selamat kehidupan kalian, maka sering-seringlah kalian masuk ke medan fikir. Yang berarti kalian iktikaf, yang berarti kalian suka merenung. Tapi jangan kelamaan merenungnya kalau di pinggir jalan. Ya, nanti ditabrak mobil atau dikatakan orang kentir. Kalau mau merenung di rumah duduk. Duduk merenung di rumah cukuplah beberapa menit atau mungkin setengah jam atau lain sebagainya. Itu udah istimewa banget. Dengan demikian kalian akan mendapatkan keistimewaan dan terutama keselamatan dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil alamin wa bi Muhammadin nabiyya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.